Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya diingatkan oleh Kang Yusef Mulyana bahwa 25 April 2024 genap usia Indonesian Dramaturg Network 1 tahun. Tapi mungkin baru hari ini saya punya kesempatan untuk membuat satu rekaman 1 tahun IDN, Indonesian Dramaturg Network. Mungkin perlu kita atau mungkin saya menegaskan kembali kalau IDN itu dibentuk atas dasar bahwa dramaturgi itu penting dan seorang dramaturg itu juga amat diperlukan dalam satu proses teater. Pentingnya di mana? Karena proses pertunjukan itu membutuhkan pedoman, rambu-rambu, membutuhkan khazanah, membutuhkan kajian atau riset yang mendalam, karena tantangan kita juga ke depan tidak kecil, bukan saja sekedar presentasi atau representasi pertunjukan, tetapi kita berhadapan dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan yang kita mungkin tidak sadari. Kecanggihan itu dapat melenakan kita atau mungkin juga melupakan kita pada akar pertunjukan itu sendiri. Apa akar pertunjukan itu? Pertunjukan itu tentu hadir untuk tujuan-tujuan tertentu, mulai dari tujuan mendidik, mulai dari tujuan bagaimana orang belajar sesuatu yang ada di sekitarnya, kemudian membanding-bandingkan apa yang terjadi di sekitarnya itu dengan apa yang terjadi di sekitar orang lain. Nah, ketika terjadi perbandingan-perbandingan itu, maka kita akan memilih apakah pengalaman kita, peristiwa yang kita alami itu bersinggungan atau tidak bersinggungan, atau mungkin berkonfrontasi satu sama lain. Bisa jadi pengalaman kita akan berkonfrontasi dengan orang lain, dan itu sah dan menurut saya bukan sekedar kodrat, tetapi dapat menjadi jalan bagi kita menemukan sesuatu yang lain lagi. Kita ingat bagaimana Antonin Artaud itu dengan melihat kecak saja dia bisa menemukan garis-garis tertentu, dia menemukan gagasan-gagasan tertentu untuk pandangan-pandangan teaternya. Begitu juga kita di Indonesia khususnya memiliki banyak ragam dari pencarian-pencarian atau fakta-fakta, kenyataan-kenyataan, cara-cara yang jika kita bandingkan satu sama lain itu akan menjadi ragam yang unik, atau menjadi ragam yang dapat menjadi pandangan baru bagi kita untuk menyelesaikan sesuatu. Ambil contoh misalnya, kita ini mungkin terbiasa dengan kerja sastra atau teater sastra atau teater berbasis sastra. Teater yang dimainkan menggunakan satu lakon drama yang kemudian menjadi basis dari teater. Nah, kemudian kita berhadapan dengan cara-cara yang lain, bahwa teater tidak harus berbasis lakon atau berbasis pada drama. Kita mungkin di Indonesia melihat ya bagaimana, misalnya ini hanya salah satu contoh ya, bukan berarti itulah yang terbaik, tetapi hanya sekedar contoh
bagaimana teater saya itu tidak lagi memainkan satu teater yang berbasis pada lakon, atau mungkin sedikit persinggungan dengan cara-cara Putu Wijaya misalnya, atau mungkin cara-cara dari eh, orang-orang yang tidak terlalu mementingkan sastra sebagai basis pertunjukan teaternya. Nah, disinilah menurut saya bandingan-bandingan itu akan menentukan langkah kita. Kalau kita memang melihat bahwa basis sastra itu merupakan basis yang amat dekat dengan diri kita, basis yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita, mengapa tidak? Jadi kita tidak perlu mengasingkan orang-orang yang berbasis sastra dengan orang-orang yang berbasis tubuh. Sastra bukan berarti dia tidak akan berbasis tubuh, tetapi sastra adalah tolok ukur dari sebuah proses berteaternya. Tetapi ketika berbasis tubuh, maka sastra adalah mungkin urutan yang kesekian, bisa urutan kedua, ketiga, atau ke-100. Sehingga kita ketika berhadapan dengan dramaturgi, maka kita akan berhadapan dengan ragam-ragam itu. Tidak ada ragam yang kemudian kita asingkan atau kita tolak di dalam proses berteater itu. Nah, disinilah menurut saya Indonesian Dramaturg Network itu, atau jaringan para dramaturg di Indonesia, untuk kemudian kita akan bersinggungan dengan dramaturg yang lain. Mengapa menggunakan kata dramaturg, bukan dramaturgi? Karena di sini berkumpul teman-teman yang bekerja di teater, bekerja di seni pertunjukan. Bagi saya apapun posisi itu adalah posisi mulia, posisi yang boleh-boleh saja dipilih atau tidak dipilih. Jadi kita juga punya kebebasan bagi orang-orang yang akan memilih teater atau dia memilih yang lain. Nah, di dunia selain teater, misalnya musik dan tari maupun seni rupa, itu juga bisa menjadi bagian penting dari Indonesian Dramaturg Network itu. Karena apa? Karena persinggungan pertunjukan khususnya, atau kita akan melihat teater yang lebih khusus lagi, itu semakin hari semakin kita berhadapan dengan teknologi-teknologi baru, semakin kita berhadapan dengan mungkin pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang kita pandang dapat menjadi solusi bagi perjalanan hidup kita, maka kita tentu akan memerlukannya. Jadi dalam 1 tahun Indonesian Dramaturg Network ini, saya berharap ke depan kita akan memanggil pikiran kita, karena pikiran kita itu sebenarnya harus kita panggil, harus kita dorong, harus kita ajak untuk menuju kepada pandangan-pandangan yang tentunya kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, saya memang melihat di dalam WhatsApp group Indonesian Dramaturg Network itu masih kita belum punya satu pegangan khusus, dan saya memang masih sangat terbuka, dan saya mungkin juga mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih punya cukup kesempatan untuk membangun jaringan ini menjadi jaringan yang lebih luas. Dan tentunya kita butuh waktu yang cukup, dan saya sangat beruntung di dalam WhatsApp group itu banyak orang-orang hebat yang mungkin belum punya kesempatan banyak berkecimpung atau menyampaikan pandangan-pandangan yang lebih luas lagi,
karena berbagai kesibukan tentunya, bukan berarti tidak berkeinginan. Menurut saya kita belum bisa fokus, dan ke depan saya pikir kita harus punya jalan-jalan yang bisa membawa WhatsApp Group itu menjadi lebih baik. Saya terima kasih kepada teman-teman semua yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Menurut saya teman-teman di WhatsApp Group itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah bekerja di teater dengan segala pengalaman yang dimiliki, dan saya yakin jika kita telateni ya, atau kita tanam kesungguhan untuk membangun dramaturgi kita, tentu kita akan bisa punya jangkauan yang lebih luas. Di awal-awal juga mungkin banyak yang ingin membuat pertemuan, seperti Mas Ari mungkin ingin pertemuan di Jogja, di mana mungkin kita belum punya cukup kesempatan untuk itu. Tetapi menurut saya perlahan tapi pasti 1 tahun Indonesian Dramaturg Network ini akan menjadi ruang bagi kita untuk berdialog, ruang bagi kita untuk menyediakan banyak kesempatan kepada kerja teater kita, kerja seni pertunjukan kita, kepada kerja yang saya harapkan kita semua punya keinginan yang sama untuk bagaimana kita bukan sebagai sebuah kerja yang sendiri atau kerja yang dalam kesepian, tetapi kita bekerja dalam keramaian, perbedaan-perbedaan, keramaian aktivitas, keramaian dari pandangan-pandangan yang menurut saya semuanya adalah pandangan-pandangan yang menakjubkan untuk kita segerakan menjadi sebuah catatan penting, sekaligus menjadi pedoman penting bagi kita dalam kerja teater. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan tetap bergabung di situ, walaupun cuma membaca kiriman dari teman-teman yang lain. Saya yakin dari bacaan-bacaan itu, dari pandang-pandangan itu, kita akan semakin terbuka, semakin melihat ke depan, dan kita tetap bersahabat. Selamat dan tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.